Selamat siang semuanya. Sekarang siang ya syutingnya teman-teman ya. Oke, teman-teman kalau lihat berita akhir-akhir ini pasti tidak jauh beritanya dari pertarungan antara pesulap merah dan beberapa oposisinya ya. Ya, pesulap merah dan dukun itu memang sakti. Nah, kalau kita mah tidak sakti ya. Kita ini mau membahas mengenai nyeri. Ternyata orang dipukul-pukul itu walaupun kebal katanya masih ada nyerinya. Kita nggak belajar ilmu kebal sih memang. Tapi kita mau belajar tentang ilmu nyeri. Dan untuk membahas nyeri ini saya kurang afdol kalau misalnya cuman sendiri. Saya nggak main-main membahasnya. Tentu saja kita mendatangkan seorang pakar, seorang ahli, yaitu Dr. Ucu Nur Hadiat, spesialis anestesi. Ya, ini Dr. Ucu, silakan dok. Baik, terima kasih Dokter Rian. Kita ngobrol-ngobrol nih ya. Ya. Nah, siang ini kita mau ngobrolin tentang nyeri nih, ya, tentang nyeri. Apa itu nyeri? Bagaimana penanganannya? Apa yang terbaru itu seperti apa? Kita kan harus update terus ya. Iya betul dok. Jangan ketinggalan zaman gitu. Jangan kalah sama tadi pesulap merah gitu ya. Gitu. Oke. Kita ngobrolin apanya nih? Iya, gini dok, sebenarnya nyeri itu kan ada yang sifatnya yang kadang-kadang lama banget hilang-hilang, ngebandel gitu dok. Oke. Pada sakit-sakit tertentu itu sebenarnya yang dimaksud dengan nyeri membandel atau yang kronis itu yang berapa lama gitu dok? Jadi prinsipnya gini Dokter Rian. Semua orang pasti pernah ngerasa nyeri, pernah kan? Nyeri, minimal nyeri hati. Nyeri hati. Nyeri hati kalau tanggal tua biasanya muncul kambuhan. Iya. Ya, jadi nyeri ini kalau didefinisikan itu sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Ya. Nah, itu per definisi seperti itu. Jadi suatu sifatnya sangat subjektif. Dia melibatkan emosi, terutama melibatkan emosi ya, emosional ya. Jadi sifatnya subjektif, hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Kita nggak pernah bisa melihat tuh orang itu nyeri, nggak kelihatan kalau wujudnya nyeri seperti apa nggak kelihatan. Beda kalau kayak kita di tensi itu ada angkanya sekian, itu kan. Di suhu temnya ada suhunya ukuran sekian, kalau nyeri nggak ada ukurannya. Jadi sangat subjektif. Nah, yang merasakan itu orang yang mengalami, yang menderita nyeri. Dia bisa terjadi nyeri itu sebentar, ya. Biasanya kita nyebutnya kalau orang medis itu nyeri akut. Kayak kita habis dioperasi itu kan nyeri tuh ya, atau kita kebentur, kejedot nih, benjol kepala, itu kan nyeri. Nah, itu normalnya itu akan hilang. Kalau nyeri akut itu, nyeri yang singkat itu akan hilang. Itu normal, wajar. Karena kalau kita kebentur mungkin seminggu 2 minggu udah hilang. Seiring dengan penyembuhan jaringannya. Luka operasinya udah sembuh, lukanya hilang nyerinya. Ya. Nah, ada juga nyeri yang disebut kita nyerinya, kalau istilah medis itu nyeri kronis. Kalau yang tadi nyeri akut, ini nyeri kronis. Kalau gampangnya ya tadi bilang dokter Ian itu nyeri membandel. Nah, kalau yang bandel itu kan dikasih ini belum sembuh, dikasih itu belum sembuh, akhirnya lama, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun yang merasakan nyeri itu. Nah, jadi secara garis besar nyeri itu ada nyeri akut atau yang sembuh dengan berjalannya waktu seminggu 2 minggu biasanya. Ada nyeri membandel. Nah, nyeri membandel itu biasanya kita patokannya 3 bulan ke atas. Jadi setelah lewat 3 bulan itu kita sebut nyeri yang membandel gitu. Nah, pasti masing-masing nanti inilah di introspeksi nih. Pernah nggak merasakan nyeri akut? Pernah nggak merasakan nyeri membandel? Nah gitu. Jadi bedanya sih sebenarnya hanya di situ. Di masalah waktu masalah waktu ya? Betul, dan jadi penyembuhan. Kalau misalnya akut itu waktunya singkat. Tuh. Jadi nyeri itu sebenarnya nggak bisa dicek pakai alat gitu. Nggak ada. Nggak ada ditempelnya, nggak ada, belum ada. Hanya ditanya nggak bisa. Tapi nggak tahu mungkin tahun 3000 kali ya. Jadi nggak bisa dicek lab juga. Nggak ada lab pemeriksaan lab orang bilang dari saya darah nggak ada. Gitu ya dok ya. Nggak ada. Ya begitu teman-teman, itu mengenai nyeri yang membandel ya. Kalau misalnya sudah mengalami nyeri dalam waktu selama hampir 3 bulan, itu kita di medis bilangnya nyeri kronis. Ya nyeri yang bandel lah nih, udah diobatin kok nggak hilang-hilang.
Nah, sebenarnya untuk nyeri sendiri ini kalau misalnya sudah jangka waktu yang lama, apakah ada efek nggak sih dok terhadap jantung, terhadap tubuh lah dok? Gitu. Ya, betul. Jadi kalau kita, pengalaman kita ya, kalau kita merasakan nyeri mungkin dalam waktu singkat, ya kita bisa mentolerir. Iya. Ya, jamak lah. Kalau anak laki-laki jatuh dikit kan, nggak jamak lah, habis itu hilang nyerinya. Tapi kalau misalnya sudah lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, itu sangat mempengaruhi ke kondisi tubuhnya. Ya, terhadap kita bisa bayangkan lah, orang yang menderita nyeri, kayak misalnya gini, misalnya kita ambil salah satu contoh, nyeri pinggang. Nyeri pinggang. Dia mau duduk nyeri, mau berbaring nyeri, jalan apa lagi, ya kan? Mau naik tangga nggak bisa, ya kan? Itu sangat, waduh, menyiksa lah ya, menyiksa. Jadi secara emosional akan terganggu, secara psikis, ya itu akan terganggu. Bahkan bisa dikatakan kesehatan mentalnya bisa terganggu. Nah, di samping itu aktivitas sehari-harinya jelas lah ya. Kayak misalnya nggak bisa kerja, ya kan? Nggak bisa ke kantor. Kalau maksain masuk ke kantor, pasti nggak bisa konsen, ya kan? Mau ngerjain komputer udah nyeri, mau ngerjain apalagi yang kerja berat udah nggak bisa, karena kan dia terganggu, jadi nggak bisa leluasa, pasti terganggu. Jadi terhadap produktivitas terganggu, ya dia nggak produktif, ya terhadap psikis terganggu, ya bisa dibayangkan ujung-ujungnya terhadap ekonomi terganggu, bahkan terhadap image diri itu terganggu. Kayak kita misalnya, kok masih muda udah sakit pinggang gitu, kayak kakek-kakek gitu kan, nah kan jadi image dirinya akan jadi ngerasa rendah diri gitu kan, nah itu sangat tidak bagus ya, tidak baik terhadap kesehatan seseorang. Jadi memang kuncinya adalah nyeri ini harus diatasi, ya, karena nyeri ini, bebas dari nyeri ini di WHO itu disebutkan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Itu jadi suatu yang sangat mendasar sebenarnya, terbebas dari rasa nyeri itu. Gitu. Jadi ternyata nyeri yang panjang ini mengganggu aktivitas sehari-hari ya dok ya, apalagi nanti mengganggu pekerjaan, nggak kerja terus, tentu saja kan dampaknya ke ekonomi juga nanti bisa di PHK ya, gitu kan, takut ya. Bener. Panjang jadi ininya. Ternyata nggak sesimpel itu ya orang yang mengalami nyeri. Terus untuk penanganannya nih dok, untuk penanganan nyeri ini secara konvensional ada apa aja sih dok? Apa pakai obat atau gimana itu dok? Jadi penanganan nyeri itu sebenarnya macam-macam, ya. Kita nggak bisa menjustifikasi ini yang paling bagus ini, yang paling bagus ini, enggak. Jadi tergantung dari kecocokan lah ya, cocoknya sama apa gitu. Ada yang misalnya nyeri, kita habis olahraga misalnya pegel-pegel nyeri-nyeri, itu juga masuk nyeri. Dipijit, nah hilang, nah, itu berarti udah nggak masalah gitu ya. Jadi ada yang dengan cara tradisional atau dengan parem kocok, yang ramuan-ramuan jamu-jamu, itu yang secara tradisional dipijit segala macam, itu nggak masalah, itu yang tradisional. Kalau secara medis sendiri kan ada yang kita fisioterapi, ya, dikasih sinar infrared, terus dikasih fisioterapi, di rehabilitasi medis seperti itu. Ada juga ya. Ada juga kalau misalnya ini kita kasih obat-obatan. Nah, biasanya obat-obatan yang kita berikan obat-obat untuk penghilang rasa nyeri, ya. Itu juga ada, ya. Bahkan ada yang sampai levelnya dioperasi. Ya, kayak contohnya gini, misalnya saraf kejepit nih. Saraf pinggang. Kan saraf kejepit itu di pinggang ya biasanya, tulang belakang. Nah, kalau dia kejepit, sudah di fisioterapi, sudah diobatin, sudah diapain, masih aja nyeri, ya mau nggak mau dioperasi, dibebasin penjepitannya dengan operasi namanya, kalau di ini laminektomi, operasi tulang belakang. Nah, itu penjepitannya bebasin, nyerinya jadi hilang gitu. Jadi levelnya bertingkat-tingkat, berbeda-beda tergantung dari kondisi pasiennya, yang cocok seperti apa begitu. Jadi penanganannya bervariasi. Bervariasi, dari betul. cara yang sederhana, tradisional, bahkan sampai yang tindakan operasi gitu ya dok ya. Jadi dari pesulap merah sampai dokter merah. Dokter merah itu dokter yang operasi. Operasi ya dok ya. Kan kalau dioperasi kan nggak kebal dia, cuma hilang aja nyerinya dok ya. Iya.
Ya, ternyata bisa sampai operasi ya, karena kalau nyerinya tadi yang seperti dokter bilang kan penyebabnya karena mekanis ya dok ya, Ya, ada betul. penekanan dari tulang ke sarafnya sehingga harus dibebaskan. Itu yang paling ekstrimnya lah dok betul, ya. betul, betul. Terus sebenarnya untuk metode yang penanganan nyeri yang terkini, yang teknik intervensi itu Ya, jadi gimana itu mungkin dok? dokter Rian pernah dengar ya intervensi. Jadi begini, yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada fisioterapi, ada pengobatan, tapi kan orang minum obat nyeri terus-menerus itu ada efek samping. Oh iya, Ya, efek samping bisa ke lambung, bisa ke ginjal. Itu apalagi yang orang udah lanjut usia ya, itu bahaya, bisa lambungnya bocor, bisa ginjalnya jadi gagal ginjal. Jadi pengobatan dengan memberikan obat itu ada batasnya ya. Jadi jangan terlalu lama karena banyak efek sampingnya juga. Nah, itu yang satu sisi. Kadang-kadang setelah diobatin masih nggak sembuh, ya udah nih operasi. Nah, ketika dengar kata operasi, pasien tuh kadang-kadang udah takut duluan, ya kan? Udah mundur ya, udah takut. Kadang juga berhubungan sama biaya juga, ya kan? Karena operasi kan nggak murah ya, itu. Jadi banyak yang istilahnya menunda operasi atau nggak mau dioperasi. Nah, itu ada satu area yang istilahnya yang kosong gitu ya, antara pengobatan sama operasi. Ini apa nih di tengah-tengah ini? Nah, ini yang ditawarkan itu adalah namanya teknik intervensi. Jadi teknik intervensi ini saya jelasin aja sekalian ya. Teknik intervensi itu teknik minimal invasif. Ya, minimal invasif itu berarti dia tidak membuka, tidak membedah, tidak membelek ya. Itu dengan minimal invasif kita biasanya menggunakan kayak disuntik lah. Gampangnya suntik dengan jarum ke sumber nyerinya. Nah, sumber nyerinya harus dicari. Makanya nyuntiknya juga nggak sembarangan. Ya, kita harus menggunakan alat USG atau alat siam atau ada alat yang lain. Nah, jadi teknik intervensi ini kan kalau intervensi itu kesannya memotong gitu ya. Kalau kayak ada kasus nih yang lagi ramai, kasus siapa, Sambo gitu ya, diintervensi sama pejabat. Nah, ini intervensi kan kesannya memotong gitu. Jadi ini perjalanan nyeri ini dipotong sama teknik ini untuk menghilangkan nyerinya itu. Nah, jadi kenapa ini disebut baru? Memang ini teknik ini masih berkembang ya. Jadi masih berkembang, banyak penelitian. Apa yang bisa dikerjakan dengan teknik intervensi? Nah, si teknik intervensi itu dia bisa nyuntik ke sarafnya, jadi sarafnya jadi tidak merasakan nyeri. Dia bisa nyuntik ke sendinya, ya. Dia bisa memberikan obat ke target kecil, ya. Jadi terapi regeneratif dan lain-lain. Jadi banyak zat atau obat yang bisa diberikan langsung ke sumber nyerinya. Nah, beda kan kalau misalnya misalnya gini, kita nyeri pinggang. Kalau kita minum obat itu akan lari kemana-mana seluruh tubuh. Tapi kalau dengan teknik intervensi, kita suntiknya langsung di pinggangnya, di sumbernya. Misalnya ada saraf kejepit. Nah, ada saraf kejepit, kita langsung suntik ke sarafnya itu, dekat sarafnya, membebaskan jepitannya tanpa dioperasi. Itu. Jadi nggak dioperasi, tapi dengan tindakan intervensi ini. Nah, ini suatu metode baru ya. Memang untuk sampai level tertentu ya, misalnya kalau yang sudah harus dioperasi ya nggak bisa. Tapi kan kadang ada yang masih bisa dioperasi, bisa dengan teknik intervensi ini. Jadi suatu alternatif lah ya, alternatif jalan keluar untuk pasien-pasien yang sudah minum obat udah bosen, efek samping udah ada, misalnya operasi belum mau, nah ini bisa kita kerjakan di sini. Ya. Jadi itu ya teman-teman, ternyata minum obat nyeri dalam jangka panjang ternyata juga ada dampaknya ya, karena obat itu bekerja secara menyeluruh, sistemik kita bilangnya di badan. Tapi di sini ada metode baru, metode intervensi yang langsung fokus ke titik nyerinya gitu ya dok ya. Entah itu kalau misalnya sarafnya kejepit ya kita kasih obat untuk menghilangkan rasa nyerinya. Kalau misalnya di sendi itu biasanya di lutut, kaki kanan sakit itu bisa langsung diberikan gitu ya dok ya. Oke, gitu teman-teman ya. Itu sekilas mengenai intervensi. Jadi nggak perlu sampai operasi. Ya, tapi lihat tahapannya juga dok ya. Seperti yang dari dokter bilang, kalau misalnya
sudah tahap lanjut, Ya. memang harus dibebaskan ya harus dibebaskan. Cuman ada tahap sebelum itu sampai ke tahap lanjut kan. Nah itu bisa alternatif ditangani lah gitu ya. alternatif ya. Tapi bukan pengobatan alternatif kayak itu ya. Kayak pesulap merah lagi, balik lagi pesulap merah ya. Ini kupingnya panas dia kita omongin terus. Lagi heboh banget dong. Soalnya kita buka media sosial apapun munculnya ya luar Pak Ferdi biasa Sambo sama itu Pak Sulap. Ya, terus jadi apa dok ini perbanding kelebihannya gitu ya dok ya? Bisa kita bilang kelebihannya si teknik yang intervensi ini dibandingkan dengan teknik yang konvensional dulu ya. Mungkin yang pertama gini, teknik intervensi ini istilahnya yang tepat sasaran. Kenapa tepat sasaran? Karena kita menggunakan alat bantu, misalnya USG gitu ya, nyuntik ke satu titik itu tepat karena kelihatan, titiknya kelihatan, nggak kena ke misalnya nggak lewat kena pembuluh darah, nggak jadi kena ke jaringan lain, jadi tepat ke titik. Ya, karena itu kita mainnya titik, jadi karena titik kan kecil ya. Nah, tapi kalau nggak pakai alat USG atau alat bantu itu kan kita bisa nyuntik, bisa obat itu bisa kemana-mana, itu yang bahaya, nggak boleh. Jadi kalau satu titik itu pas tepat ke sumber nyerinya ya. Jadi yang pertama ini tepat sasaran ya. Yang kedua terhindar dari komplikasi komplikasi yang tidak perlu ya, karena dengan teknik ini tadi karena dengan guiding itu dia komplikasinya juga akan minimal ya. Terus yang ketiga juga lebih murah jelas ya, karena ini kalau soal operasi kan mahal kadang-kadang ya, dengan teknik ini kita menggunakan obatnya juga sedikit yang langsung ke titiknya. Tanpa berlebihan gitu kan. Kalau misalnya obat ada 5 macam gitu kan, kalau dijumlahin juga lumayan juga kan harga segala macam. Kalau ini cukup dengan obat yang sedikit langsung ke tepat titik sasarannya gitu. Kalau kayak ini mah apa kalau di filmnya kayak sniper ya. Satu peluru satu titik Jadi gitu. yang diobatin ya yang nyeri aja, yang lain nggak usah. Nggak usah menekan nyeri di level mana pokoknya di lokal situ. Kalau kita pakai bom kan ya, kalau lagi perang nih Ukraina ya, udah pakai bom kan banyak yang sekitarnya yang nggak perlu ikutan rusak ikutan ya. Nah kalau sniper kan satu aja. Nah ini intervensi itu kayak sniper terus gitu. Sip. Ya. Oh, gitu ya teman-teman, udah mulai ada gambarannya sebenarnya untuk penanganan nyeri dengan teknik intervensi itu kurang lebih seperti itu. Terus pasien apa Jok? Maksudnya ini kan orang-orang awam pasti pada tanya, dok ini dipakainya buat pasien apa aja dan bisa di mana aja, bisa berapa lama juga gitu dok? Ini yang pertama sebenarnya keluhan nyeri apa aja yang bisa ditangani ya. Jadi hampir semua keluhan nyeri kita bisa gunakan teknik intervensi. Dari mulai ujung kepala sampai ke ujung kaki itu kita bisa lakukan. Itu ya. Jadi teknik ini bisa digunakan di seluruh keluhan, di semua keluhan bagian tubuh kita, bisa di mana aja. Jadi nggak terbatas ke satu atau dua tempat aja gitu. Jadi luas lah ininya cakupannya. Ya. Terus seperti misalnya dari sakit kepala bisa ya, sakit kepala, sakit leher bisa. Ya kalau kita urutkan ya, leher misalnya lehernya ini kita bisa suntik intervensi. Ada yang bahunya nggak bisa ngangkat misalnya, di sendi bahu bisa, sampai siku bisa, tangan juga bisa, pinggang, lutut, kaki semua bisa ya. Jadi kita lihat dulu, kita periksa apa. Yang penting sih gini, yang penting kita tahu sumber nyerinya. Nah sumber nyeri yang udah ketahuan, oh ini sumber nyerinya ini. Nah, kita bisa langsung intervensi ke situ, ke titiknya itu. Ya, yang sulitnya adalah mencari sumbernya itu, mencari sumber nyerinya itu. Kalau sudah ketahuan, kita tinggal kerjakan. Nah, biasanya dengan izin Tuhan ya, ini bisa membaik gitu keluhannya itu. Jadi bisa dimanapun ya. Ini bisa tahan berapa lama dok nyerinya? Oh ya, jadi tergantung dari kondisi penyakitnya atau kondisi kelainannya. Kayak ada yang bisa bertahun-tahun, bisa ada bertahun-tahun, ada yang berbulan-bulan ada. Ya, tapi setidaknya ini bisa meringankan penderitaan dari pasien yang tadi kita bilang efeknya itu. Ya, efeknya bisa meringankan efeknya itu bisa lama lah, bisa cukup lama. Kalaupun nanti misalnya berbulan-bulan, misalnya anggaplah misalnya 6 bulan udah
kerasa nyeri lagi, kita bisa ulangi lagi, bisa suntik lagi dengan intervensi lagi. Jadi nggak ada batasan apa namanya waktu. Ya, karena kalau kita misalnya bilang, oh ini bisanya selama 2 tahun, nah, tapi kan tergantung kondisinya juga, kondisi pasiennya seperti apa gitu. Tapi intinya ini bisa lebih lama meringankan nyerinya dibandingkan dengan obat-obatan yang biasa diminum gitu. Jadi Ini istilahnya apa? New hope lah, harapan baru lah, harapan baru. Selama ini banyak sekali kan yang bingung, aduh mau operasi takut, tapi obat udah bosen, udah ada efek samping, udah nggak bisa minum obat, misalnya mau apa. Nah ini alternatifnya, harapan baru untuk bisa ditangani dengan teknik intervensi ini. Gitu. ya. Keren ya. Jadi kalau obat kan paling 8 jam, 6 jam, bahkan ada 4 jam ya dok ya. Ternyata ini efeknya bisa kadang-kadang makin lama ya. butuhnya obatnya, dosisnya makin naik gitu kan. Tapi kalau ini lebih efektif ya, dan kayaknya ujung-ujungnya kalau dihitung-hitung murahan intervensi dibanding minum obat kali dok. Kalau nyerinya jangka panjang. Iya dok, ini kan sebentar lagi Rumah Sakit Biokarta mau buka. Dengar sih dok, coming soon katanya mau buka pain clinic atau klinik nyeri ya dok ya. Ini layanan apa sih dok sebenarnya, terus ruang lingkupnya apa atau gimana gitu dok? Jadi kan kalau selama ini mungkin masih terdengar asing dok, ya. Betul. Apa sih klinik nyeri gitu? Apa klinik yang membuat nyeri gitu kan? Jadi pain clinic itu klinik penanganan nyeri ya. Jadi yang tadi kita makanya Rumah Sakit Biokarta concern ya dengan memperhatikan banget nih keluhan dari masyarakat ya, jadi membuat satu unit khusus, layanan khusus. Jadi semua pasien-pasien yang merasakan nyeri, terutama yang nyeri kronik itu diarahkan khusus nanti ditangani di klinik nyeri ini atau pain clinic ini. Nah itu nanti di sana ada beberapa dokter yang bersinergi yang bekerja sama, ada dari anestesi, dari ortopedi, dari rehab medik, dari saraf, bedah saraf, semua berkolaborasi di situ. Jadi misalnya ada satu pasien dengan keluhan nyeri, nanti kita evaluasi apa nih gitu ya, apa perlu ditangani ini, perlu nanti sampai maksimal dengan kolaborasi itu. Nah, itu dikerjakannya ya di namanya klinik nyeri itu. Jadi dia klinik nyeri itu gambarannya ya suatu tempat yang terintegrasi lah ya dengan beberapa spesialis yang ada di situ untuk menangani pasien-pasien yang mengalami atau menderita nyeri yang kronis tadi gitu. Nanti tekniknya seperti apa tergantung dari kondisi pasiennya, betul. Penyebabnya. Oke. Ya dok, kayaknya udah cukup jelas ya. Itu teman-teman mengenai nyeri ada yang bentar, ada yang udah membandel yang lama. Kalau nyeri-nyeri yang bentar ya belum perlu kesini ya dok. Biasanya dengan obat-obat biasa sudah. Tapi kalau sudah membandel, teman-teman harus cari pertolongan ya. Bisa juga ke Rumah Sakit Biokarta. Tapi munculnya kapan, bukanya kapan, coming soon ya. Karena hanya yang di atas yang tahu, gitu dia. Nanti akan segera surprise lah gitu ya. Ini klinik surprise, nanti kita akan segera infokan kalau misalnya udah ada layanannya, nanti bisa lihat di Instagram, bisa lihat, terus datang ke sini bisa dipantau terus, dan nanti kalau mau konsultasi, mau ngobrol-ngobrol, ada Dokter Ucu juga yang nanti menjaga klinik itu. Kuncen. Ya, kurang lebih sekian ya dok. Mungkin ada informasi yang mau ditambahkan lagi dok? Ya, terakhir mungkin pesan dari saya bahwa mengalami nyeri itu sangat menyiksa, tidak enak ya kan. Itu ketika saudara-saudara teman-teman mengalami nyeri atau ada saudaranya di rumah atau tetangganya siapa mengalami nyeri yang membandel itu, silakan datang nanti ke pain clinic atau klinik nyeri di Rumah Sakit Biokarta. Nanti kita tangani bersama-sama. Ya. Karena tadi kan jangan sampai karena nyeri produktivitas kita terhambat, nggak bisa kerja, marah-marah terus di rumah, gitu. Gitu. Ya, pokoknya ingat nyeri, ingat klinik nyeri Biokarta. Siap. Oke, segitu teman-teman. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah. Sakit itu nggak ribet. Biokarta aja.